Selamat pagi, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur, kita boleh kembali hidup hari ini semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kita baru memasuki tahun 2023, tidak ada salahnya saya mengucapkan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan menyongsong tahun ini dengan berkat Tuhan, dengan kelimpahan dari Tuhan. Kita imani dan kita percaya itu. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu semua, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan, kami umat-Mu ada di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Mengucap syukur atas segala pemeliharaan berkat Tuhan buat kami semua. Tuhan, sebelum kami mengawali hari ini, kami mau memuji Engkau, menyembah Tuhan, serta merenungkan firman-Mu. Berbicaralah buat kami semua, dan terimalah Tuhan pemberian kami, pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kami mau merenungkan juga firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Engkau memimpin kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Dari awal lagu ini. Perhatikan burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, sediakan. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Oh, Kau Tuhan lebih dari kata
Tuhan tahu dan memberkati. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Yang tema firman Tuhan hari ini mengenai beri yang kita miliki. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa di antara saudara yang suka memberi? Haleluya. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Dan saya percaya anak-anak Tuhan, kita harus memiliki hati yang suka memberi. Terlebih kepada Tuhan dan sesama kita. Puji Tuhan, ayat firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan ini. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini untuk memberi, memiliki hati yang suka memberi. Ya, di sini dikatakan firman Tuhan bilang, kamu rela untuk memberi. Nah, jadi memberi harus dengan kerelaan hati. Saudara yang berkati Tuhan. Ya, saya yakin ketika kita rela untuk memberi, ya pasti Tuhan akan melihat. Tuhan membalas dari tempat yang maha tinggi. Ya, seringkali kita anak Tuhan, mungkin kebanyakan ya manusia sukanya itu menerima, ya bukan memberi. Benar nggak? Ya, kita senang untuk waktu kita diberi hadiah, kita diberi kado, kita diberi reward, kita diberi bonus. Sangat senang sekali karena kita menerima. Ya, tapi saat ini kita mau belajar untuk suka memberi. Seperti firman Tuhan katakan, kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima oleh Tuhan. Ya, dan berdasarkan apa yang ada padamu. Jadi berdasarkan apa yang kita miliki, bukan yang tidak kita miliki. Tidak harus yang kita tidak miliki, tidak harus mewah, tidak harus besar. Ya, tetapi berdasarkan kerelaan dari apa yang kita miliki. Ya, jadi dari firman Tuhan ini kita belajar dua hal. Yaitu yang pertama, memberi dengan kerelaan hati. Ya, yang penting didasari dengan kerelaan, dengan sukarela, dengan sukacita, dengan keikhlasan kita memberi. Yang kedua, memberi berdasarkan apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita. Bukan apa yang tidak kita punya. Bukan apa yang tidak kita miliki. Ya, mari kita mau belajar memberi kepada Tuhan. Memberi identik dengan satu, berkorban. Ya, yang kedua identik dengan mengasihi. Identik dengan melayani. Identik juga dengan menabur. Ya, puji nama Tuhan. Kita mau belajar dari Allah kita. Ya, Allah kita Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang luar biasa. Dia yang sudah lebih dahulu memberi dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam kitab Kejadian. Jadi dari awal, Tuhan itu sudah suka memberi kepada kita manusia. Kita baca dalam Kejadian 1 ayat 29, firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu. Nah, perhatikan. Jadi Allah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Firman Tuhan bilang seperti itu, saudara. Ya, jadi di awal dalam kitab Kejadian, Tuhan itu sudah memberikan contoh, memberikan teladan. Dia Allah yang suka memberi. Dan dia memberikan segala. Firman Tuhan katakan, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itu akan menjadi makananmu. Dahsyat Tuhan kita. Dia tahu mengasihi, dia tahu memperhatikan, dia tahu memberi buat kita dan memberi contoh buat kita semua. Itu di awal kitab Kejadian, kita melihat Allah kita suka memberi.
Dan di pertengahan kita sama-sama tahu dalam Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan mengatakan, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di sini dipakai kata mengaruniakan. Mengaruniakan juga sama dengan memberi. Mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, nah perhatikan di pertengahan pun Allah memberikan, mengaruniakan kepada kita. Jadi sifat Allah kita itu suka memberi. Mari saudara, kita mau contoh Allah kita. Dan di kitab Wahyu, bahkan dikatakan, Wahyu 2 ayat 10 bagian C, mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku, nah ini perhatikan saudara ya, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wow, puji Tuhan. Jadi firman Tuhan mengatakan, aku akan mengaruniakan, aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi dari 3 ayat ini, Kejadian, Yohanes, Wahyu memberikan contoh buat kita bahwa Allah kita, Allah yang suka memberi. Allah yang memberi dengan sukarela, dengan cuma-cuma, dengan begitu luar biasa. Ya, kita mau mencontoh Allah kita. Dan seringkali kalau perihal memberi, saya teringat dengan peristiwa di Alkitab, cerita di Alkitab. Seorang janda yang miskin, tertulis dalam kitab Markus 12, ayat 41 sampai 44. Bahkan ditulis juga oleh tabib Lukas, ya, untuk memberitahukan, untuk mencontohkan kepada kita. Pada waktu itu, jadi Tuhan sedang ada di depan bait suci, melihat kotak persembahan atau peti persembahan, di mana dia melihat ada orang-orang kaya yang datang, memberi dalam jumlah yang besar, memberi uang dalam jumlah yang besar. Tuhan memperhatikan. Dan ketika itu juga lewat, seorang janda miskin dikatakan, dia memberi tidak besar. Dia memberi hanya 2 peser atau 1 duit yang nilainya sangat kecil. Waktu itu nilainya sangat kecil. Mungkin kalau saat ini dikonversikan dengan uang rupiah, saya menghitung mungkin sekitar 5.000 sampai 6.000 rupiah, di bawah 10.000. Jadi nilainya tidak besar. Tapi Tuhan saat itu mengajarkan murid-muridnya. Dia memanggil murid-muridnya. Mari kemari, murid-muridku. Aku bertanya, aku mengatakan bahwa mana yang lebih besar? Pemberian orang kaya itu atau pemberian janda miskin saat itu? Dan Tuhan mengatakan pemberian yang terbesar yang diberikan oleh janda yang miskin. Kenapa? Karena dia memberi seluruh apa yang ada padanya pada saat itu. Ya, memberi dari segala yang dia miliki. Bukan dari apa sebagian yang dia punya. Mungkin waktu itu orang-orang kaya itu memberi banyak, tapi hanya sebagian dari yang dia miliki. Dari kekayaan yang dia miliki di rumah atau dimanapun. Tapi janda miskin itu, dia datang ke rumah Tuhan, merendahkan diri, memberi hanya sedikit, tapi dari seluruh kehidupannya. Ya, saat ini kita mau belajar, saudara. Ya, bukan hal nilai, ya, nilai besar atau kecil, itu relatif. Tapi kita memberi dengan sukarela, dengan kesukaan, memberi yang terbaik kepada Tuhan, Allah kita. Saya percaya ketika tahun 2023 ini, kita memiliki hati, kesukaan, memberi kepada Tuhan, Dia akan memberkati kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Ada beberapa ayat yang saya rindu bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Haleluya. Mari saudara kita berlomba-lomba untuk menabur bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi umat-umat Tuhan, bagi sesama kita. Apa yang kita miliki, apa yang kita bisa beri. Yang memberi tidak hanya uang, barang, materi, tapi bisa waktu kita, ya, bisa tenaga kita, bisa pemikiran kita, bisa perhatian kita, bisa kasih kita,
Banyak hal yang kita bisa berikan. Dan ingat, firman Tuhan mengatakan dengan kerelaan hati. Wow, puji Tuhan. Ayat yang kedua saya rindu bacakan dalam Mazmur 126. Ayat 5 dan 6 mengatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi saat ini mungkin saudara ada yang sedang bersedih, ada yang berkecil hati mungkin, ada yang sedang bersusah. Engkau sedang menabur dengan mencucurkan air mata untuk orang tuamu, untuk keluargamu, untuk saudara-saudaramu, untuk siapapun. Percayalah bahwa engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Ayat yang ke-6 mengatakan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Janji firman Tuhan dahsyat dan ajaib buat kita semua. Ayat yang terakhir, Amsal 11 ayat 25 mengatakan, siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ya, camkan firman Tuhan ini. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan oleh Allah kita yang luar biasa. Oh, puji Tuhan. Saya rindu saudara tahun ini, mari gereja Tuhan, GPD Tiberias Bogor, kita memiliki hati yang suka memberi. Ya, memberi apapun yang kita miliki dalam kehidupan kita dengan kerelaan kepada Tuhan. Haleluya. Ya, saya juga teringat dengan lagu sekolah minggu, lagu waktu kita kecil, lagu lama. Mengatakan bahwa berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Wow, puji Tuhan. Mari kita hadapi tahun 2023 ini dengan kemenangan, dengan sorak-sorai. Pagi hari ini mengajarkan kita, mari kita suka memberi. Kita suka memberikan yang terbaik kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada umat Tuhan, kepada gereja Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan, pada siapapun. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita berdoa dan kita renungkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa dalam hidup kami. Mengajarkan kepada kami Tuhan. Untuk kami sebagai umat-Mu, anak-anak-Mu, memiliki kerelaan untuk memberi dengan sukacita. Memberi kesukaan untuk memberi Tuhan. Memiliki hati, sifat, seperti Engkau, Allah kami yang suka memberi, mengaruniakan, melimpahkan, mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mengarungi, berjalan hari ini bersama dengan Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat memberi, selamat menabur buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam Yesus